Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan Najib. Saya Ahmad Jalal Mubarok. Saya Niari Kalina. Saya Nurul Dharma. Saya selaku moderator sekaligus pemateri pada sesi presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Sistem Pemesanan Tiket Travel Berbasis Web. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Hari Gunawan, yang bertujuan untuk memahami bagaimana sistem berbasis web dapat digunakan untuk mempermudah layanan pemesanan tiket travel secara digital. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mulai dari sistem fitur-fitur yang tersedia hingga alur proses yang terjadi dalam sistem tersebut. Langsung saja, mari kita mulai pemaparannya. Pertama akan dibacakan oleh Ahmad Sadat Mubarok. Yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan sistem. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam industri perjalanan. Sistem pemesanan tiket secara manual seringkali tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemesanan tiket berbasis web. Terus tujuan sistemnya, tujuan dari sistem ini adalah mempermudah pengguna dalam melihat jadwal perjalanan, melakukan pemesanan serta menyelesaikan transaksi secara online dengan lebih cepat dan akurat. Sistem ini juga memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pelanggan. Terus ada identifikasi kebutuhan fungsional. Yang pertama, manajemen pengguna. Sistem memungkinkan pengguna mendaftar akun sebagai pembeli, login dan login. Admin dapat mengelola dan pengguna. Terus ada pemesanan tiket travel. Pengguna dapat melihat daftar paket travel yang tersedia, memilih dan memesan paket travel. Sistem menyimpan data pemesanan setiap pengguna. Ada proses pembayaran. Sistem menyediakan metode pembayaran untuk transaksi, memvalidasi pembayaran dan memberikan status transaksi. Pengguna menerima konfirmasi pemesanan dan tiket setelah pembayaran berhasil. Terus ada kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama ada keamanan. Sistem harus menggunakan enkripsi password untuk keamanan data pengguna. Hanya admin yang memiliki hak akses untuk mengelola data. Yang kedua ada kinerja. Sistem harus mampu menangani banyak pengguna yang mengakses secara bersamaan. Waktu respon untuk membuat paham harus kurang dari 3 detik. Yang ketiga ada portabilitas. Sistem harus bisa diakses melalui berbagai perangkat, yaitu desktop, tablet, dan smartphone, dan kompatibel dengan browser seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Brave. Lalu yang sebenarnya dibacakan oleh Nia. Di sini saya akan menjelaskan diagram sistem. Diagram ini menjelaskan aktor dan fungsionalitas utama sistem. Ada 2 aktor utama, yaitu pengguna atau user dan admin. Pengguna dapat melakukan pendaftaran akun, login ke sistem, melihat paket travel yang tersedia, memesan tiket, dan melakukan pembayaran. Sedangkan admin memiliki wewenang untuk mengelola pengguna, mengelola paket travel, mengelola transaksi, dan melihat laporan. Diagram ini membantu kita memahami interaksi dasar antara user, admin, dan sistem. Selanjutnya adalah kelas diagram yang menggambarkan struktur data dalam sistem beserta relasinya. Menggambarkan struktur sistem dan beserta relasinya. Ada 5 kelas utama, yaitu user menyimpan informasi pengguna seperti ID, nama, password, peran, dan username. Yang kedua memiliki fungsi masuk, memesan, dan pembayaran. Yang kedua travel package menyimpan detail paket perjalanan seperti judul, lokasi, itinerary, harga, dan jenis perjalanan. Yang kedua memiliki fungsi menambah, menghapus, dan mengubah. Yang ketiga transaksi, mencatat transaksi pengguna terkait paket perjalanan yang dipesan. Berisi informasi transaksi seperti status, total pembayaran, dan tambahan visa. Memiliki fungsi melihat, tambah, ubah, dan hapus. Yang keempat transaction detail, menyimpan rincian transaksi termasuk nama pengguna, kewarganegaraan, dan informasi visa. Memiliki fungsi hapus, tambah, dan ubah. Yang kelima galeri, berisi gambar terkait paket perjalanan. Memiliki fungsi hapus, tambah, dan ubah. Selanjutnya diagram square. Dimulai dari user membuka halaman login, terus website menampilkan form login kepada user. User memasukkan username dan password, lalu mengirimkan data ke website. Lalu website mengirimkan data ke database untuk validasi username dan password.
balik, website menampilkan pesan error dan meminta user menginput ulang username dan password. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tio. Yang diagram activity. Diagram activity pendaftaran. Yang pertama itu mulai. User memulai proses pendaftaran. Yang kedua masuk website. User mengakses website atau situs menampilkan halaman utama. Yang ketiga membuka form pendaftaran. User memilih menu pendaftaran. Sistem menampilkan halaman pendaftaran. Yang keempat mengisi pendaftaran. User mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan data. Yang kelima menyimpan data. Adalah sistem menyimpan data yang diinput ke dalam database selesai. Yang keenam selesai. Selanjutnya ada desain arsitektur sistem. Yang pertama adalah lapisan presentasi, yaitu bertanggung jawab atas tampilan antarmuka pengguna berupa website yang dapat diakses melalui browser oleh pengguna dan admin. Yang kedua adalah lapisan logika aplikasi, bertanggung jawab atas pemrosesan data dan aturan bisnis sistem menggunakan Laravel atau PHP Framework sebagai backend. Yang ketiga lapisan basic data, bertanggung jawab atas penyimpanan data pengguna paket travel, transaksi dan tiket menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Yang terakhir Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanis Ramadhan. Selanjutnya ada komponen utama arsitektur. Yang pertama ada klien. Klien adalah user dan admin yang mengakses website untuk melihat dan memesan tiket travel serta mengelola data. Lalu ada web server, mendapatkan aplikasi berbasis Laravel atau PHP Framework, menerima permintaan dari pengguna dan memproses logika bisnis. Lalu ada database server, menyimpan semua data yang diperlukan dalam sistem seperti data pengguna, pemesanan, transaksi dan tiket. Kesimpulannya, sistem pemesanan tiket travel berbasis web adalah solusi modern untuk meningkatkan efisiensi layanan transportasi. Dengan implementasi teknologi yang tepat, sistem ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengguna dan menyediakan layanan travel. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem pemesanan tiket travel berbasis web. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami penerapan teknologi informasi dalam dunia travel. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Gunawan selaku dosen pembimbing atas kesempatan dan arahan dalam melaksanakan tugas ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.